Pada musim semi tahun 2003, seorang pemuda berusia 21 tahun meninggalkan rumahnya dan menghilang tanpa jejak. Hilangnya pemuda biasa yang akan mendaftar wajib militer ini pada awalnya dianggap sebagai kasus kabur dari rumah yang sederhana. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada satupun petunjuk yang muncul. Keluarga jatuh dalam keputusasaan dan penyelidikan polisi menemui jalan buntu. Kemudian, setahun setelahnya, namanya ditemukan di tempat yang sama sekali tidak terduga. Tepatnya, di dalam daftar awak kapal penangkap ikan samudra lepas. Kebenaran yang tersembunyi di balik hilangnya seorang pemuda ini secara gamblang mengungkap sisi gelap masyarakat kita. Dan kebenaran itu telah mengubah banyak hal. Kami sampaikan dari jejak hari itu. Sebelum memulai cerita hari ini, mohon luangkan waktu sejenak. Jika Anda menekan tombol subscribe dan suka, itu akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyampaikan cerita-cerita seperti ini. Pagi hari Selasa, 15 April 2003, pukul 06.00, di rumah Jeong Min-ho, suara kesibukan sudah terdengar lebih awal dari biasanya. Hari itu adalah hari pendaftarannya untuk wajib militer. Ibunya, Kim Sun-hee, bangun sejak subuh untuk memasak sup rumput laut kesukaan putranya. Ia memasaknya dengan sepenuh hati, berpikir bahwa ini mungkin akan menjadi makanan rumahan terakhir bagi putranya. Apartemen kecil dengan 2 kamar itu dipenuhi dengan aroma sup rumput laut yang mendidih. Nyonya Sun-hee mencicipi kuahnya dan menyesuaikan rasanya. Sejak putranya masih kecil, ia selalu membuatkan sup rumput laut pada hari ulang tahun atau hari-hari penting lainnya. Ia berpikir hari ini juga merupakan hari yang istimewa. Dari kamar Min-ho, terdengar suara orang berganti pakaian. Ia mengenakan pakaian olahraga yang sudah disiapkannya tadi malam. Ia dengar di pusat pelatihan, para peserta akan mengenakan pakaian pribadi selama beberapa hari sebelum berganti ke seragam militer. Wajah Min-ho yang keluar ke ruang tamu tampak lebih muram dari biasanya. Sepertinya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. "Apakah kau sangat gugup?" tanya ayahnya, Jeong Hae-cheol, sambil menepuk pundak putranya. Meskipun biasanya pendiam, sepertinya hari ini ia ingin berbicara dengan putranya. "Ya, sedikit," jawaban Min-ho singkat. Sebenarnya, mungkin bukan sedikit, tetapi sangat gugup. Setelah lulus SMA, ia menunda pendaftaran militernya sambil bekerja paruh waktu. Melihat teman-temannya satu persatu masuk militer, rasa cemasnya pasti semakin besar. Nyonya Sun-hee menyajikan sup rumput laut hangat dan nasi di depan putranya. Ada juga telur gulung, kimchi, dan tumis ikan teri. Itu adalah sarapan yang jauh lebih melimpah dari biasanya. Makan yang banyak. Kita tidak tahu bagaimana makanan di pusat pelatihan nanti, kata ibunya, dengan suara yang bercampur antara kekhawatiran dan kasih sayang. Min-ho mengangguk dan mengangkat sendoknya, tetapi ia hanya makan beberapa suap. Sepertinya ia tidak nafsu makan karena gugup. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kudengar militer sekarang sudah jauh lebih baik," kata Tuan Hae-cheol untuk menyemangati putranya. Ia sendiri pernah menjalani wajib militer saat muda, tetapi ia berpikir suasananya pasti sudah banyak berubah. Namun, ekspresi Min-ho tetap muram. Jam menunjukkan pukul 07.00. Sudah waktunya untuk berangkat. Ia harus naik bus dan berganti kereta bawah tanah untuk sampai ke pusat pelatihan. Di surat pemberitahuan tertulis bahwa ia harus sudah masuk paling lambat pukul 10.00 pagi. Jadi,
Lebih baik berangkat dengan waktu yang cukup. Min Ho mengambil tas yang sudah disiapkannya dari kamar. Itu bukanlah tas yang besar. Karena hampir semua yang dibutuhkan di pusat pelatihan disediakan. Tidak banyak barang pribadi yang perlu dibawa. Hanya beberapa pasang pakaian dalam, peralatan mandi, serta kertas surat dan pulpen. Hati orang tuanya terasa campur aduk saat memandangi Min Ho yang sedang memeriksa tasnya. Mereka merasa bangga sekaligus khawatir. Fakta bahwa putra sulung dan satu-satunya putra mereka akan pergi ke militer adalah perubahan besar juga bagi orang tua. Kau sudah bawa kertas berisi alamat, kan? Alamat surat tidak boleh salah. Nyonya Sun He memastikan sekali lagi. Min Ho mengangguk dan menunjuk ke saku dalam tasnya. Di sana ada secari kertas dengan alamat rumah dan nomor telepon tertulis di atasnya. Pada tahun 2003, ponsel dilarang dibawa masuk ke pusat pelatihan. Komunikasi hanya bisa dilakukan melalui surat dan telepon umum. Oleh karena itu, penting untuk menghafal alamat dan nomor telepon keluarga dengan benar. Pukul 07.30 pagi, akhirnya tiba waktunya untuk berangkat. Min Ho menyandang tasnya dan berjalan menuju pintu depan. Orang tuanya juga ikut keluar untuk mengantarnya. Ketiganya berdiri sejenak di depan pintu apartemen kecil itu. Anakku, jaga dirimu baik-baik dan kembalilah dengan sehat. Meskipun berat, bertahanlah dan sering-seringlah menulis surat. Suara Tuan Hei Cheol terdengar berbeda dari biasanya, penuh emosi. Meskipun ia seorang ayah yang pendiam, sepertinya ada banyak hal yang ingin ia katakan pada saat melepas putranya. Baik ayah, jangan khawatir. Nada bicara Min Ho juga lebih sopan dari biasanya. Entah karena ingin menunjukkan sisi dewasanya di depan orang tua, ia berdiri dengan bahu tegap. Nyonya Sun He merapikan pakaian putranya sekali lagi. Kemudian, ia menyelipkan beberapa lembar uang 10.000 won ke dalam sakunya. Kalau lapar di jalan, beli sesuatu untuk dimakan. Nanti di pusat pelatihan juga akan butuh. Ibu, aku tidak butuh uang. Di pusat pelatihan semua disediakan. Meskipun Min Ho menolak, Nyonya Sun Hye memaksanya memasukkan uang itu ke sakunya. Itulah hati seorang ibu yang melepas anaknya. Saat melangkah keluar pintu, udara pagi yang dingin menyentuh pipi. Meskipun sudah pertengahan April, pagi hari masih terasa sejuk. Min Ho menaikkan resleting jaketnya dan melangkah. Orang tuanya mengikutinya sampai ke pintu masuk tangga apartemen. Biasanya mereka tidak akan mengantar seperti ini. Tetapi hari ini adalah hari yang istimewa. Hati-hati. Di jalan, teriak Nyonya Sun He ke arah punggung putranya. Min Ho berbalik dan melambaikan tangan. Sosoknya tampak dewasa, tetapi pada saat yang sama juga terlihat seperti anak kecil. Min Ho berbelok di tikungan gang dan menghilang dari pandangan. Orang tuanya berdiri lama menatap ke arah itu, sampai putra mereka benar-benar tidak terlihat lagi. Setelah kembali ke rumah, pasangan suami istri itu merasakan kecanggungan di dalam rumah yang tiba-tiba menjadi sunyi. Ketika putra mereka ada di rumah sepanjang hari, mereka tidak menyadarinya, tetapi begitu ia pergi, rasa hampa menyergap. Nanti, sore dia akan menelepon, mengabarkan kalau sudah sampai dengan selamat. Tuan Hai Cheol menenangkan istrinya. Biasanya, di pusat pelatihan, pihak berwenang akan menelepon keluarga untuk mengonfirmasi kedatangan peserta. Menunggu telepon itu adalah rutinitas bagi para orang tua. Namun, sore itu,
Telepon yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Pukul 14.00, lalu 15.00. Tidak ada kabar sama sekali. Nyonya Sunhee mulai merasa cemas. Apakah ia salah jalan? Atau jangan-jangan terjadi kecelakaan lalu lintas? Segala macam pikiran buruk melintas di kepalanya. Sekitar pukul 15.30. Akhirnya, telepon berdering. Nyonya Sunhee berlari ke arah telepon. Ia yakin itu pasti telepon dari pusat pelatihan yang mengabarkan kedatangan putranya. Namun, suara di seberang telepon berbeda dari yang ia harapkan. Halo, ini dari pusat pelatihan Angkatan Darat. Apakah Anda wali dari peserta Jeong Minho? Ya, benar. Saya ibunya. Saya. Suara Nyonya Sunhee terdengar penuh harap. Ia pikir akhirnya telepon konfirmasi kedatangan putranya datang. Namun, kata-kata berikutnya sangat mengejutkan. Peserta bernama Jeong Minho belum tiba di markas kami. Apakah beliau ada di rumah? Seketika, Nyonya Sunhee tidak mengerti apa yang dikatakan orang itu. Bagaimana mungkin putranya yang sudah berangkat dari pagi belum juga sampai di markas? Dari pusat kota Seoul ke pusat pelatihan itu hanya memakan waktu 3 jam dengan transportasi umum. Apa maksud Anda? Putra saya sudah berangkat dari rumah. Pagi-pagi sekali, suara Nyonya Sunhee mulai bergetar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mohon periksa kembali surat pemberitahuannya. Pastikan lokasi dan waktu masuknya sudah benar. Suara petugas di seberang telepon terdengar tenang. Tetapi hati Nyonya Sunhee menjadi sangat cemas. Tangannya gemetar, sehingga sulit untuk memegang surat pemberitahuan itu dengan benar. Sepertinya ini benar. Tertulis harus masuk paling lambat pukul 10.30 pagi. Nyonya Sunhee membaca kembali surat itu. Semuanya benar. Nama pusat pelatihan, alamat, dan waktu masuk, semuanya cocok. Kalau begitu, ada kemungkinan beliau salah pergi ke pusat pelatihan lain. Kami akan menunggu sampai besok pagi. Jika sampai saat itu beliau tidak juga muncul, kami mohon pengertiannya, karena akan diproses sebagai mangkir dari wajib militer. Setelah telepon ditutup, Nyonya Sunhee berdiri mematung sambil memegang gagang telepon untuk waktu yang lama. Mangkir. Ia tidak tahu persis apa artinya. Tetapi secara naluriah, ia tahu itu adalah hal yang buruk. Ia segera menelepon pabrik tempat suaminya bekerja. Tuan Hai Cheol yang sedang bekerja sore itu segera meminta izin pulang setelah mendengar suara panik istrinya. Ada apa? Kenapa Minho tidak pergi? Itulah kata pertama Tuan Hai Cheol setibanya di rumah. Nyonya Sunhee menceritakan isi telepon dari pusat pelatihan. Wajah Tuan Hai Cheol pun menjadi semakin muram. Apa mungkin dia bingung jalan? Atau terjadi sesuatu yang lain? Namun, kemungkinan itu kecil. Dan Minho bukan orang yang buta arah, dan ia juga bukan tipe orang yang melanggar janji. Terutama, untuk hal sepenting ini, ia bukan orang yang akan bertindak sembarangan. Pasangan itu mulai menghubungi teman-teman Minho. Mereka mencari-cari buku catatan berisi nomor telepon beberapa teman seangkatan SMA-nya dan menelepon mereka satu persatu. Orang pertama yang dihubungi adalah Kim Tae-jun. Dia adalah teman terdekat Minho. Tae-jun, ini ibu Minho. Apa kau melihat Minho hari ini? Halo Bibi. Minho? Tidak, saya tidak melihatnya hari ini. Sampai kemarin dia bilang sedang bersiap-siap untuk masuk militer. Jawaban Tae-jun seperti yang sudah diduga. Di kura-kura.
Cora, Cora, and Cora, Cora. Teman-teman lainnya juga sama. Sampai kemarin, semua tahu bahwa Minho akan masuk militer besok. Tetapi tidak ada yang melihatnya hari ini. Apa Minho pernah bilang tidak mau masuk militer atau semacamnya? Tanya Nyonya Sunhe dengan hati-hati. Ia khawatir putranya memiliki masalah yang tidak diceritakan kepada orang tua. Dia memang sangat gugup. Khawatir juga tentang kehidupan militer. Tapi dia tidak pernah bilang tidak mau pergi atau semacamnya. Kesaksian teman-temannya konsisten. Meskipun Minho cemas menjelang wajib militer, sepertinya ia tidak berniat untuk melarikan diri. Matahari terbenam, tetapi Minho tetap tidak muncul. Orang tuanya bahkan tidak bisa makan malam dengan benar. Mereka tidak punya selera makan. Sekitar pukul 21.00. Nyonya Sunhe mencoba menelepon rumah sakit terdekat. Ia berpikir, jangan-jangan putranya mengalami kecelakaan lalu lintas dan tidak sadarkan diri. Selamat malam. Apakah hari ini ada pasien laki-laki berusia 21 tahun yang dibawa ke UGD? Namun, tidak ada rumah sakit yang memiliki pasien seusia Minho. Ia juga menelepon kantor polisi. Tetapi mereka mengatakan tidak ada laporan kecelakaan lalu lintas. Semakin malam, kecemasan semakin menjadi. Biasanya pada jam ini, Minho sudah ada di rumah. Akan terdengar suara televisi atau musik dari kamarnya. Tetapi hari ini rumah begitu sunyi. Kalau sampai besok pagi dia tidak pulang, kita harus lapor polisi. Gumam Tuan Haicheol. Melapor kehilangan adalah pilihan terakhir. Mereka masih ingin percaya bahwa putra mereka baik-baik saja di suatu tempat dan akan kembali. Malam itu, pasangan suami istri itu tidak bisa tidur. Mereka sengaja tidak mengunci pintu, tetapi sampai subuh pun Minho tidak kembali. Keesokan paginya, pukul 00.00, biasanya adalah waktu Minho bangun. Namun, kamarnya tetap kosong seperti kemarin. Pukul 09.00, telepon dari pusat pelatihan datang lagi. Kami dari pihak yang menghubungi kemarin mengenai peserta Jong Minho. Apakah beliau masih belum muncul? Ya, dia bahkan belum pulang ke rumah. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Suara Nyonya Sunhe terdengar putus asa. Ia tampak sangat lelah dalam semalam. Kalau begitu, kami tidak punya pilihan selain memprosesnya sebagai mangkir. Nanti akan ada pemberitahuan dari departemen terkait. Mohon diperhatikan. Setelah telepon ditutup, pasangan itu sadar bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sesuatu yang serius jelas telah terjadi. Pukul 10.00 pagi, Tuan Haicheol dan Nyonya Sunhe menuju ke kantor polisi setempat untuk melaporkan orang hilang. Ruang pelayanan masyarakat di kantor polisi ternyata cukup ramai. Orang-orang dengan berbagai urusan mengantre. Pasangan itu pun ikut mengantre, menunggu giliran. Kami datang untuk melaporkan orang hilang, kata Tuan Haicheol ketika gilirannya tiba. Petugas memberikan formulir laporan orang hilang dan meminta mereka untuk mengisi informasi yang diperlukan. Nama orang hilang, Jeong Minho. Usia, 21 tahun. Waktu hilang, sekitar pukul 07.30 pagi. 15 April 2003. Lokasi hilang berangkat dari rumah. Keterangan khusus dijadwalkan masuk wajib militer tetapi tidak sampai di markas. Selama mengisi formulir, tangan Nyonya Sunhe terus gemetar. Ia tidak percaya bahwa ia secara resmi melaporkan hilangnya putranya. Biasanya dalam kasus seperti ini, banyak yang kembali dalam beberapa hari.
terutama anak muda yang akan masuk militer. Petugas itu mencoba menghibur. Namun, bagi orang tua, kata-kata seperti itu tidak banyak membantu. Kapan penyelidikan akan dimulai? Tanya Tuan Haisyol. Ia ingin putranya ditemukan secepat mungkin. Pertama-tama, kasus ini akan ditugaskan ke tim kejahatan berat. Paling cepat sore ini, atau paling lambat besok, penyelidik yang bertanggung jawab akan ditentukan. Dalam perjalanan pulang setelah membuat laporan, pasangan itu tidak banyak bicara. Rasanya seperti sesuatu yang tidak bisa diubah telah dimulai. Saat itu, di tim kejahatan berat kantor polisi setempat, sedang diadakan rapat mengenai kasus orang hilang yang baru. Detektif Park Seong-woo ditugaskan sebagai penyelidik utama. Detektif Park adalah seorang veteran dengan pengalaman 15 tahun. Ia telah menangani banyak kasus orang hilang, baik besar maupun kecil. Namun kasus kali ini terasa berbeda. Seorang pria, 21 tahun, hilang pada hari pendaftaran militernya. Setelah membaca ringkasan kasus, Detektif Park mengerutkan kening. Biasanya, pemuda yang ingin menghindari wajib militer akan menghilang sehari atau beberapa hari sebelum tanggal pendaftaran. Namun, kasus ini terjadi tepat pada hari pendaftaran dan ia hilang tepat setelah meninggalkan rumah. Mari kita lacak pergerakannya terlebih dahulu. Detektif Park mengeluarkan buku catatannya dan mulai merencanakan penyelidikan. Prioritas utamanya adalah mencari tahu kemana Min Ho pergi setelah meninggalkan rumah, siapa yang ia temui, dan di mana ia terakhir kali terlihat. Sore itu, Detektif Park mengunjungi rumah Jeong Min Ho secara langsung. Itu adalah awal dari penyelidikan yang sesungguhnya. Ketika Detektif Park Seong-woo ditugaskan pada kasus ini, awalnya, ia mengira ini adalah kasus penghindaran wajib militer biasa. Selama 15 tahun kariernya, ia telah menangani beberapa kasus serupa. Sebagian besar dari mereka akan kembali dalam beberapa hari atau ditemukan di tempat lain. Namun, kasus kali ini terasa berbeda. Pertama, waktu hilangnya aneh. Biasanya, pemuda yang ingin menghindari wajib militer akan menghilang beberapa hari sebelum tanggal pendaftaran. Namun, Jeong Min Ho menghilang tepat pada pagi hari pendaftarannya. Detektif Park pertama-tama berkeliling toko-toko di sekitar untuk melacak pergerakan terakhir Min Ho. Ia memeriksa satu persatu, mulai dari toko serba ada di dekat rumah, halte bus, hingga area sekitar stasiun kereta bawah tanah. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat Min Ho pagi itu. Pemeriksaan CCTV juga tidak mudah. Pada tahun 2003, CCTV belum terpasang di mana-mana seperti sekarang. Meskipun ada di transportasi umum utama, seperti bus atau stasiun kereta bawah tanah, kualitas gambarnya buruk sehingga sulit untuk mengidentifikasi seseorang. Setelah beberapa hari penyelidikan, Detektif Park menemukan satu petunjuk. Di CCTV halte bus terdekat dari rumah, terekam sosok yang diduga Min Ho. Waktunya sekitar pukul 08.00 pagi. Namun, jejaknya setelah itu benar-benar terputus. Tidak diketahui ke arah mana bus yang dinaiki Min Ho pergi atau di halte mana ia turun. Saat itu, banyak bus yang belum dilengkapi CCTV. Seiring berjalannya penyelidikan, beberapa kemungkinan muncul. Yang pertama adalah teori menghilang secara sukarela. Ada dugaan bahwa ia menyembunyikan diri di suatu tempat karena beban wajib militer. Memang, setelah memeriksa teman-teman Min Ho,
terungkap bahwa ia mengalami stres yang cukup besar terkait pendaftaran militernya. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya dan terkadang terlihat melamun. Namun, keluarga dengan keras menyangkal kemungkinan ini. Mereka mengatakan bahwa meskipun Min Ho tidak menyukai ide wajib militer, ia bukan tipe orang yang akan melarikan diri dan membuat keluarganya khawatir. Selain itu, ia hanya membawa satu tas dari rumah, yang persiapannya terlalu minim untuk melarikan diri dalam jangka waktu lama. Kemungkinan kedua adalah teori keterlibatan dalam kejahatan. Ada dugaan bahwa seseorang mungkin telah menculik Min Ho atau ia mengalami kecelakaan. Dengan mempertimbangkan kemungkinan ini, Detektif Park menyelidiki orang-orang di sekitarnya dengan cermat. Ia mencari tahu apakah ada orang yang memiliki dendam pribadi dengan Min Ho, apakah ada masalah keuangan atau konflik dengan pacar atau teman-temannya. Namun, ini juga tidak menghasilkan petunjuk apapun. Min Ho memiliki kepribadian yang biasa dan pendiam, dan tidak pernah memiliki masalah besar dengan siapapun. Ia tidak memiliki utang atau masalah keuangan yang khusus, dan juga tidak punya pacar. Hipotesis lain yang muncul di awal penyelidikan adalah teori kecelakaan. Mungkinkah ia mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan ke pusat pelatihan atau terlibat dalam kecelakaan lain? Namun, kemungkinan ini juga kecil. Selama periode itu, tidak ada korban tewas atau luka parah akibat kecelakaan lalu lintas yang tidak teridentifikasi. Juga tidak ada laporan kecelakaan terkait yang diterima dari sungai atau gunung. Seiring berjalutnya waktu, penyelidikan menjadi semakin sulit. Satu-satunya petunjuk adalah rekaman CCTV di halte bus, dan itu pun tidak jelas. Setelah sebulan tanpa kemajuan, beberapa pihak mulai berpendapat bahwa kasus ini mungkin akan menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Jika orang yang hilang itu menghilang atas kemauannya sendiri, akan semakin sulit untuk menemukannya. Namun, keluarga Min Ho tidak menyerah, terutama ibunya, Kim Sun Hee, yang setiap hari mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan penyelidikan. Ia juga membuat selebaran sendiri dan menempelkannya di seluruh lingkungan. Selebaran itu berisi foto Min Ho, situasi pada hari ia hilang, dan pakaian yang dikenakannya secara detail. Di bagian bawah, tertulis juga bahwa akan ada imbalan bagi siapapun yang memberikan informasi. Ayahnya, Hae Cheol, juga mengambil cuti dari pekerjaannya dan fokus mencari putranya. Ia berkeliling ke terminal dan stasiun kereta api di seluruh negeri, menunjukkan foto putranya dan mencari saksi mata. Ia bahkan menelepon dan menanyakan ke kos-kosan, penginapan, dan pemandian umum di seluruh negeri. Media juga menaruh perhatian. Sebuah surat kabar lokal memberitakan kasus ini, dan sebuah program pencarian orang hilang juga menayangkannya. Namun, tidak ada laporan yang berarti yang masuk. Terkadang ada telepon laporan, tetapi sebagian besar adalah laporan palsu. Laporan-laporan itu menyebutkan telah melihat seorang pemuda seusia Min Ho, tetapi setelah diperiksa, ternyata orang yang sama sekali berbeda. Terkadang, ada juga telepon iseng atau laporan bohong. Dalam proses penyelidikan, ada satu hal yang menarik perhatian. Itu adalah riwayat transaksi rekening bank Min Ho. Sejak hari ia hilang, tidak ada catatan penarikan atau penyetoran sama sekali. Kartu ATM-nya tidak pernah digunakan, dan ponselnya dalam keadaan mati. Meskipun pada tahun 2003 ponsel belum tersebar luas seperti sekarang, Min Ho memiliki ponsel pribadi. Namun, sejak ia hilang, ponsel itu sama sekali tidak bisa dihubungi. Setelah berkoordinasi dengan perusahaan telekomunikasi,
Diketahui bahwa ponsel Minho terakhir kali terhubung dengan menara BTS sekitar pukul 09.00 pagi pada hari ia hilang. Lokasi koneksi terakhir adalah di daerah yang berjarak beberapa kilometer dari rumahnya. Petunjuk ini bisa mempersempit area pencarian, tetapi masih sulit untuk menentukan lokasi yang spesifik. Jangkauan menara BTS pada waktu itu jauh lebih luas daripada sekarang. Detektif Park melakukan penyelidikan ulang dengan fokus pada area ini. Ia kembali melakukan penyelidikan dengan menanyai toko-toko dan penduduk sekitar. Namun, ia tetap tidak bisa menemukan saksi atau petunjuk. Waktu terus berjalan. Musim panas berlalu dan musim gugur tiba, tetapi tidak ada kabar sama sekali tentang Minho. Hati keluarganya perlahan-lahan dipenuhi keputusasaan, terutama kondisi ibunya, Sun Hye, yang sangat parah. Ia berkeliling tanpa istirahat sehari pun, dengan tekad untuk menemukan putranya. Berat badannya turun drastis, dan wajahnya dipenuhi bayangan kesedihan yang mendalam. Orang-orang di sekitarnya menasihatinya untuk menyerah dan kembali ke kehidupan normal. Namun, sebagai orang tua, mereka tidak bisa melakukannya. Bagaimana mereka bisa kembali ke kehidupan normal ketika mereka tidak tahu apakah putra mereka masih hidup atau sudah meninggal? Penyelidikan juga perlahan-lahan mandek. Tanpa adanya petunjuk baru, sulit untuk mengharapkan kemajuan lebih lanjut. Detektif Park juga harus menangani kasus-kasus lain dan tidak bisa hanya fokus pada kasus Minho. Begitulah tahun 2003 berakhir. Sudah 8 bulan sejak Minho hilang. Tetapi keberadaannya masih belum diketahui. Namun, pada musim semi tahun berikutnya, sebuah petunjuk ditemukan di tempat yang sama sekali tidak terduga. Tepatnya, di lokasi yang benar-benar di luar dugaan. April 2004, tepat setahun setelah Jeong Minho menghilang, di sebuah lembaga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedang berlangsung pekerjaan merapikan daftar awak kapal penangkap ikan samudra lepas tahun sebelumnya. Pekerjaan ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Ini adalah tugas administratif untuk manajemen keselamatan kapal penangkap ikan samudra lepas dan identifikasi awak kapal. Ini adalah pekerjaan besar yang merapikan daftar ratusan kapal dan ribuan awak kapal. Seorang pegawai negeri sipil sedang memeriksa tumpukan dokumen tebal satu persatu. Sebagian besar adalah pelaut berpengalaman yang sudah terdaftar. Namun, sesekali nama-nama pelaut baru yang pertama kali berlayar juga terlihat. Namun, di antara nama-nama itu, satu nama menarik perhatian pegawai tersebut. Nama itu adalah Jeong Minho. Meskipun itu nama yang umum, ia merasa pernah mendengarnya di suatu tempat. Setelah memeriksa tanggal keberangkatan, ternyata tanggalnya adalah 16 April 2003, dan kapal yang dinaikinya adalah kapal penangkap ikan samudra lepas berukuran besar yang berlayar ke Samudra Pasifik untuk menangkap tuna. Pegawai itu terdiam sejenak. Ia mencoba mengingat mengapa nama Jeong Minho terasa akrab. Kemudian, tiba-tiba ia teringat kasus orang hilang yang ia lihat di berita tahun lalu. Meskipun tidak yakin, ia mencari artikel terkait di internet untuk berjaga-jaga. Dan segera ia yakin, tidak hanya nama Jeong Minho di daftar awak kapal dan Jeong Minho yang hilang itu sama, usianya pun sama persis. Yang lebih mengejutkan adalah tanggal keberangkatannya. 16 April 2003 adalah sehari setelah Jeong Minho menghilang. Ini terlalu akurat untuk dianggap sebagai kebetulan belaka. Pegawai itu segera melapor kepada atasannya.
dan informasi tersebut segera disampaikan ke polisi. Detektif Park Seong-woo mendengar berita ini 2 hari kemudian. Awalnya, Detektif Park setengah percaya, setengah tidak. Sulit dipercaya bahwa orang yang hilang tiba-tiba muncul di kapal penangkap ikan samudra lepas. Namun, setelah memeriksa daftar awak kapal secara langsung, tidak ada keraguan lagi. Nama, usia, bahkan alamat, semuanya sama persis. Bahkan nomor identitas penduduknya pun sama. Kemungkinan orang yang berbeda dengan nama yang sama hampir tidak ada. Detektif Park segera menghubungi perusahaan pelayaran tersebut. Ia meminta penjelasan dari perusahaan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan samudra lepas tentang bagaimana Jeong Min Ho bisa ikut berlayar. Menurut penjelasan pihak perusahaan, Jeong Min Ho datang ke pelabuhan Busan pada dini hari tanggal 16 April 2003 dan meminta untuk ikut berlayar. Karena mereka sedang sangat membutuhkan awak kapal. Setelah wawancara singkat dan pengisian dokumen, mereka langsung mengizinkannya berlayar. Namun, disinilah fakta yang lebih mengejutkan terungkap. Di daftar awak kapal, tertulis bahwa Jeong Min Ho tercatat sebagai hilang saat bekerja sekitar pertengahan Juli 2003. Seorang perwakilan perusahaan menjelaskan situasi saat itu sebagai berikut. Saat sedang menangkap tuna di tengah Samudra Pasifik, Jeong Min Ho tiba-tiba tidak terlihat. Awak kapal lain mencarinya tetapi tidak menemukannya. Dan akhirnya ia dicatat sebagai hilang di laut. Namun, masalahnya adalah fakta ini tidak dilaporkan dengan benar kepada keluarga atau lembaga terkait. Perusahaan pelayaran memang terlambat menyerahkan dokumen terkait. Tetapi sepertinya, dokumen itu hilang atau tertunda dalam proses administrasi. Detektif Park segera turun ke Busan dan mengunjungi langsung perusahaan pelayaran tersebut. Dan ia memulai penyelidikan yang lebih rinci tentang situasi saat itu. Manajer Yoon Tae-sik yang ditemui di kantor perusahaan mengenang saat itu sebagai berikut. Pada malam tanggal 15 April 2003, seorang pemuda datang dan mengatakan ingin ikut berlayar dengan kapal penangkap ikan samudra lepas. Biasanya mereka tidak akan menerima permintaan mendadak seperti itu. Tetapi kebetulan seorang awak kapal yang dijadwalkan tiba-tiba membatalkan keberangkatannya, sehingga mereka sangat membutuhkan tenaga pengganti. Jeong Min Ho sama sekali tidak memiliki pengalaman di kapal penangkap ikan samudra lepas. Tetapi karena ia terlihat muda dan sehat, mereka mengizinkannya berlayar. Pengisian dokumen juga diselesaikan dengan cepat, dan ia dinaikkan ke kapal yang berangkat keesokan paginya. Namun, ada banyak hal yang meragukan dalam kesaksian Tuan Yun. Pertama, tidak ada penjelasan spesifik tentang mengapa Jeong Min Ho tiba-tiba ingin ikut berlayar dengan kapal penangkap ikan samudra lepas. Juga diragukan apakah pemeriksaan identitas dilakukan dengan benar selama proses perekrutan. Yang lebih menjadi masalah adalah pelaporan kecelakaan di laut. Tidak ada jawaban. Yang jelas, mengapa masalah sepenting ini tidak segera dilaporkan dan mengapa keluarga tidak dihubungi. Detektif Park mencari dan mewawancarai awak kapal yang berlayar bersama saat itu. Namun, kesaksian mereka juga tidak konsisten. Beberapa awak kapal mengatakan mereka ingat Jeong Min Ho, tetapi rinciannya tidak jelas. Mereka mengatakan bahwa karena awak kapal sering keluar masuk, dan terutama awak kapal baru sering tidak bisa beradaptasi dan turun di tengah jalan, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Di antara mereka, kesaksian Choi Jae-man, yang bekerja sebagai masinis, adalah yang paling spesifik. Ia mengatakan,
telah bekerja bersama Jeong Min Ho selama beberapa bulan. Menurut Tuan Choi, Jeong Min Ho pada awalnya kesulitan, tetapi secara bertahap ia beradaptasi dengan pekerjaan. Ia juga bergaul dengan baik dengan awak kapal lain tanpa masalah besar. Namun, ia mengatakan bahwa Min Ho selalu terlihat memiliki beban pikiran. Lalu, pada suatu hari di bulan Juli 2003, Jeong Min Ho tiba-tiba tidak terlihat. Ketika ia bangun di pagi hari, tempat tidurnya kosong, dan meskipun dicari di mana-mana di kapal, ia tidak ditemukan. Tuan Choi mengingat situasi saat itu dengan jelas. Semua awak kapal dikerahkan untuk mencari di setiap sudut kapal. Tetapi Jeong Min Ho tidak ada dimanapun. Akhirnya, mereka hanya bisa menduga bahwa ia terpeleset dan jatuh ke laut saat bekerja malam sebelumnya. Namun, ada juga hal yang aneh. Biasanya jika terjadi kecelakaan seperti ini, mereka harus segera melakukan operasi penyelamatan dan melapor ke lembaga terkait. Tetapi saat itu, prosedur tersebut tidak dilakukan dengan benar. Kapten mengatakan akan melapor nanti, tetapi pada kenyataannya, ia tidak mengambil tindakan apapun sampai pelayaran berakhir. Dan setelah kembali ke Korea, butuh waktu lama sebelum mereka akhirnya menyerahkan dokumen terkait. Detektif Park mulai menyusun gambaran keseluruhan kasus dengan menggabungkan semua kesaksian ini. Tampaknya Jeong Min Ho naik kapal penangkap ikan samudra lepas untuk menghindari wajib militer dan akhirnya mengalami kecelakaan di laut. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa informasi penting ini baru ditemukan setelah 1 tahun? Dan mengapa kecelakaan di laut tidak dilaporkan dengan benar? Detektif Park Seong-woo kini mulai melihat gambaran besar dari kasus ini. Tetapi pada saat yang sama, muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Yang terpenting adalah mengapa Jeong Min Ho memilih untuk naik kapal penangkap ikan samudra lepas. Menurut hasil penyelidikan, Min Ho bahkan mengatakan kepada teman-temannya sehari sebelum pendaftaran militer bahwa ia akan pergi ke markas besok. Sulit dipercaya bahwa ia tiba-tiba berubah pikiran, pergi ke Busan, dan naik kapal penangkap ikan samudra lepas. Detektif Park melacak pergerakan Min Ho dengan lebih detail. Meskipun terekam di CCTV bahwa ia naik bus setelah meninggalkan rumah, rute perjalanannya hingga tiba di Busan masih menjadi misteri. Pada tahun 2003, ada beberapa cara untuk pergi dari Seoul ke Busan. KTX belum beroperasi saat itu, jadi ia harus menggunakan kereta api biasa atau bus antar kota. Ia meminta kerjasama dari lembaga terkait untuk mengetahui transportasi apa yang ia gunakan. Namun, tidak mudah untuk memeriksa daftar penumpang setelah 1 tahun berlalu. Saat itu, sistem tiket elektronik belum selengkap sekarang. Banyak orang membeli tiket dengan uang tunai, sehingga seringkali tidak ada catatan yang tersisa. Meskipun begitu, Detektif Park tidak menyerah. Ia berpikir bahwa mencari tahu bagaimana Min Ho memutuskan untuk naik kapal penangkap ikan samudra lepas adalah kunci untuk menyelesaikan kasus ini. Sementara itu, memberitahukan berita ini kepada orang tua Min Ho bukanlah hal yang mudah. Setelah mencari putra mereka selama 1 tahun, bagaimana mereka bisa menerima kabar bahwa putra mereka telah hilang di laut? Detektif Park mendekatinya dengan hati-hati. Ia memutuskan untuk memberitahu keluarga setelah mengumpulkan lebih banyak bukti yang pasti. Ia menilai bahwa pengumuman yang gegabah dalam situasi yang masih berupa dugaan dapat memberikan luka yang lebih besar bagi keluarga. Penyelidikan terhadap pihak perusahaan pelayaran juga terus berlanjut. Ia memanggil kembali Yoon Tae-sik untuk mendapatkan kesaksian yang lebih rinci. Namun, masih ada bagian-bagian dalam kesaksiannya yang tidak konsisten. Pertama, masalah prosedur perekrutan.
meskipun mereka sangat membutuhkan awak kapal. Merekrut seseorang tanpa pemeriksaan identitas atau pemeriksaan kesehatan adalah pelanggaran peraturan, terutama untuk kapal penangkap ikan samudra lepas yang mengharuskan tinggal di laut selama berbulan-bulan. Standar yang lebih ketat seharusnya diterapkan. Penanganan kecelakaan di laut juga menjadi masalah. Jika seorang awak kapal hilang, mereka harus segera melapor ke polisi laut dan melakukan operasi pencarian. Tetapi saat itu, prosedur tersebut sama sekali tidak dilakukan. Tuan Yun menjelaskan bahwa saat itu, kapten dan para eksekutif perusahaan mencoba untuk meremehkan masalah tersebut. Alasannya adalah karena dalam industri perikanan samudra lepas, jika kecelakaan diketahui publik, akan sulit untuk merekrut awak kapal. Namun, penjelasan ini tidak menyelesaikan semua keraguan. Secara hukum, ini bermasalah. Dan yang terpenting, secara kemanusiaan, ini adalah hal yang tidak bisa diterima. Detektif Park mencari dan mewawancarai awak kapal lain yang ikut berlayar saat itu. Melalui kesaksian mereka, ia mencoba untuk memahami situasi saat itu dengan lebih spesifik. Salah satu awak kapal, Kim Yong Cheol, mengenang Jeong Min Ho sebagai berikut. Awalnya, ia tidak bisa bekerja dengan baik karena mabuk laut yang parah, tetapi seiring berjalannya waktu, ia secara bertahap beradaptasi. Ia juga bergaul dengan baik dengan awak kapal lain tanpa masalah besar. Namun, ia sering melihat Jeong Min Ho menatap laut sendirian dan tenggelam dalam pikirannya. Dan terkadang, ia juga terlihat merindukan rumah saat berbicara tentang keluarganya. Awak kapal lain, Lee Seong Min, mengingat hari ketika Jeong Min Ho menghilang. Hari itu, laut lebih ganas dari biasanya, dan intensitas pekerjaannya juga berat. Jeong Min Ho sedang bekerja bersama awak kapal lain untuk menarik tuna. Saat waktu makan malam, ketika Jeong Min Ho tidak terlihat, awalnya ia mengira Min Ho mungkin sudah tidur lebih dulu karena lelah. Namun, ketika ia tidak muncul juga keesokan paginya, barulah mereka mulai mencari. Dengan menggabungkan kesaksian-kesaksian ini, hilangnya Jeong Min Ho tampak seperti kecelakaan yang terjadi saat bekerja. Diduga ia terpeleset dan jatuh ke laut saat melakukan pekerjaan penangkapan ikan yang berbahaya di laut yang ganas. Namun, masih ada hal-hal yang meragukan. Mengapa mereka tidak segera melakukan operasi pencarian? Dan mengapa mereka tidak melapor ke lembaga terkait mengenai hal ini? Para awak kapal bersaksi bahwa itu adalah perintah kapten saat itu. Kapten mengatakan untuk menangani masalah ini dengan tenang tanpa membesarkannya. Jadi, mereka tidak memberitahu siapapun sampai mereka kembali ke Korea. Detektif Park mencoba untuk bertemu langsung dengan kapten saat itu. Tetapi tidak mudah. Kapten tersebut sudah pindah ke perusahaan pelayaran lain dan butuh waktu untuk menemukan kontaknya. Beberapa hari kemudian, akhirnya, ia berhasil menghubungi kapten saat itu, Park Cheol-soo. Ia bekerja sebagai kapten kapal penangkap ikan samudra lepas lain di sebuah perusahaan pelayaran di Busan. Awalnya, Kapten Park menolak untuk diwawancarai. Ia mengklaim bahwa itu adalah masalah masa lalu, dan ia hanya bertindak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Namun, setelah dibujuk dengan gigih oleh detektif Park, ia akhirnya setuju untuk bertemu. Kesaksian Kapten Park tidak jauh berbeda dengan awak kapal lainnya. Ia mengatakan bahwa Jeong Min Ho hilang saat bekerja, dan meskipun mereka telah melakukan pencarian, mereka tidak dapat menemukannya. Dan sesuai dengan instruksi perusahaan, mereka menanganinya secara diam-diam. Namun, disinilah Detektif Park menemukan satu petunjuk penting lagi.
Dalam perkataan yang diucapkan Kapten Park secara tidak sengaja, ada penyebutan bahwa Jeong Min-ho terlihat sangat tergesa-gesa saat naik ke kapal. Ketika anak itu pertama kali datang ke kapal, sepertinya ia sedang dikejar sesuatu. Ia terus menoleh ke belakang dan mendesak kami untuk segera berangkat. Kesaksian ini memunculkan kemungkinan baru. Mungkinkah Jeong Min-ho tidak hanya mencoba menghindari wajib militer tetapi melarikan diri dengan tergesa-gesa karena alasan lain? Detektif Park memutuskan untuk menyelidiki bagian ini lebih dalam. Ia berpikir bahwa memahami situasi dan kondisi psikologis Jeong Min-ho saat naik ke kapal adalah jalan untuk selangkah lebih dekat dengan kebenaran kasus ini. Sementara itu, waktu untuk mengumpulkan semua informasi ini dan memberitahukannya kepada keluarga semakin dekat tidak bisa ditunda lagi. Detektif Park 陷入了沉思，思考着该如何向这对寻子1年的父母传达这个令人震惊的真相。Detektif Park Seong-woo memutuskan bahwa ia tidak bisa menundanya lebih lama lagi dan menghubungi orang tua Jeong Min-ho. Ia sangat koweng tentang bagaimana menyampaikan fakta mengejutkan ini kepada keluarga yang telah menantikan kabar putra mereka selama setahun. Pada akhir April 2004, Detektif Park memanggil Tuan Jeong Hae-seol dan Nyonya Kim Sun-hee ke kantor polisi. Isinya terlalu rumit untuk dijelaskan melalui telepon. Pasangan suami istri itu tiba di kantor polisi dengan secercah harapan. Meskipun mereka telah bolak-balik ke kantor polisi berkali-kali selama setahun, kali ini rasanya berbeda. Ekspresi Detektif Park berbeda dari biasanya. Detektif Park membuka pembicaraan dengan hati-hati. Ia menjelaskan secara perlahan, mulai dari penemuan nama Min-ho di daftar awak kapal penangkap ikan samudera lepas. Awalnya, orang tua itu tidak mengerti apa yang ia katakan. Kapal penangkap ikan samudera lepas, kenapa Min-ho kami ada di sana? Suara Nyonya Sun-hee penuh dengan kebingungan. Ia berpikir putranya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di laut. Detektif Park menjelaskan satu persatu fakta yang telah dikonfirmasi melalui penyelidikan hingga saat itu. Bahwa Min-ho naik kapal penangkap ikan samudera lepas di Busan sehari setelah ia hilang. Dan bahwa beberapa bulan kemudian ia hilang di laut saat bekerja. Reaksi orang tua setelah mendengar berita mengejutkan ini seperti yang sudah diduga. Nyonya Sun-hee langsung terduduk lemas dan Tuan Hae-seol terdiam untuk waktu yang lama. Kalau begitu, Min-ho, kami sudah. Tuan Hae-seol akhirnya berhasil membuka mulut, tetapi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Isinya terlalu mengejutkan untuk diterima. Detektif Park menunggu sampai kedua orang tua itu sedikit lebih tenang. Kemudian ia menjelaskan hasil penyelidikan sejauh ini dengan lebih rinci. Kesaksian dari pihak perusahaan pelayaran, kesaksian dari rekan-rekan awak kapal, hingga dugaan kronologi kecelakaan. Namun, bagi orang tua, masih banyak hal yang tidak bisa mereka pahami. Mengapa Min-ho tiba-tiba naik kapal penangkap ikan samudera lepas? Mengapa ia tidak menghubungi keluarga? Dan yang terpenting, mengapa fakta sepenting ini baru diketahui setelah 1 tahun? Apakah Min-ho kami benar-benar membuat pilihan seperti itu? Meskipun ia tidak suka militer, tapi melakukan pekerjaan berbahaya seperti ini. Suara Nyonya Sun-hee masih dipenuhi rasa tidak percaya. Ia berpikir ia paling mengenal putranya, dan ia tidak pernah berpikir putranya akan membuat keputusan mendadak seperti itu. Detektif Park juga paling menyayangkan bagian ini. Ia tidak tahu persis mengapa Min-ho membuat pilihan seperti itu. Atau bagaimana perasaannya saat itu, karena Min-ho sendiri tidak bisa mengatakannya. Dalam proses penyelidikan, beberapa dugaan bisa dibuat.
Menurut kesaksian teman-teman Min Ho saat itu, ia mengalami stres yang cukup besar terkait pendaftaran militernya. Sebagai putra sulung, ia juga merasakan beban yang besar. Kemungkinan besar, pada pagi hari pendaftaran, dalam perjalanan ke pusat pelatihan, ia tiba-tiba berubah pikiran. Diduga, ketakutannya terhadap militer mencapai puncaknya, dan secara impulsif, ia membuat pilihan lain. Lalu mengapa harus kapal penangkap ikan samudera lepas? Bagian ini juga tidak jelas. Tetapi kemungkinan besar, ia berpikir itu adalah cara untuk pergi sejauh mungkin. Ia mungkin berpikir bahwa di tengah lautan, tidak ada yang bisa menemukannya. Namun, semua ini hanyalah dugaan. Selama tidak bisa mendengar kesaksian dari Min Ho sendiri, sulit untuk mengetahui motif yang sebenarnya. Detektif Park juga menjelaskan kepada orang tua tentang masalah tanggung jawab pihak perusahaan pelayaran, bahwa ada beberapa masalah, seperti prosedur perekrutan yang tidak pantas, keterlambatan pelaporan setelah kecelakaan, dan kelalaian dalam menghubungi keluarga. Kalau begitu, apakah ada yang bisa kami lakukan terhadap perusahaan pelayaran itu? Tanya Tuan Hai Cheol. Kesedihan karena kehilangan putranya sangat besar, tetapi ada juga kemarahan atas cara penanganan masalah ini. Detektif Park menjelaskan tentang kemungkinan tindakan hukum. Meskipun jelas ada kelalaian di pihak perusahaan pelayaran, ia mengatakan akan sulit untuk membuktikannya, terutama dalam situasi di mana sudah berlalu 1 tahun. Meskipun demikian, lembaga-lembaga terkait mulai meninjau sistem manajemen kapal penangkap ikan samudera lepas sebagai akibat dari kasus ini. Pembahasan tentang penguatan prosedur verifikasi identitas awak kapal dan kewajiban untuk segera melapor jika terjadi kecelakaan di laut mulai dibicarakan. Orang tua itu membutuhkan beberapa hari untuk menerima berita mengejutkan ini. Selama setahun, mereka percaya bahwa putra mereka masih hidup di suatu tempat, dan tidak mudah untuk menerima fakta bahwa ia telah meninggal di laut. Namun, di sisi lain, ada juga rasa lega. Setidaknya, keberadaan putra mereka telah terungkap. Segala macam imajinasi dan kekhawatiran yang mereka miliki selama setahun kini bisa berakhir. Nyonya Sun Ye ingin tahu bagaimana putranya menghabiskan beberapa bulan terakhirnya. Detektif Park menjelaskan tentang kehidupan Min Ho di kapal melalui kesaksian para awak kapal. Awalnya ia menderita karena mabuk laut dan pekerjaan yang berat, tetapi secara bertahap ia beradaptasi. Ia juga bergaul dengan baik dengan rekan-rekannya tanpa masalah besar, dan terkadang terlihat merindukan rumah saat memikirkan keluarganya. Kalau begitu, Min Ho, kami merindukan rumah sampai akhir hayatnya ya. Air mata menggenang di mata Nyonya Sun He. Hatinya sakit memikirkan betapa kesepiannya putranya sendirian, dan betapa ia merindukan orang tuanya. Detektif Park juga bisa sepenuhnya memahami penderitaan keluarga ini. Selama 15 tahun menangani berbagai kasus seperti ini terasa sangat berat di hatinya. Dengan ini, penyelidikan secara praktis berakhir. Keberadaan Min Ho telah terungkap, dan penyebab kematiannya juga dapat diperkirakan. Meskipun jenazahnya tidak dapat ditemukan, setidaknya mereka tahu apa yang telah terjadi. Namun, dampak yang ditinggalkan kasus ini tidak berhenti di sini. Ketika media memberitakan kasus ini, perhatian publik meningkat dan berbagai masalah mulai menjadi perdebatan publik. Ketika kasus Jeong Min Ho diberitakan di media, seluruh masyarakat terkejut. Ini bukan sekadar kasus orang hilang biasa, melainkan sebuah persoalan yang melibatkan berbagai masalah struktural dalam masyarakat kita secara kompleks.
Masalah pertama yang diangkat adalah sistem manajemen keselamatan kapal penangkap ikan samudera lepas. Terungkap betapa maraknya praktik merekrut awak kapal tanpa verifikasi identitas yang benar dan tidak segera melaporkan kecelakaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan investigasi darurat. Mereka mulai memeriksa kondisi manajemen awak kapal di seluruh perusahaan operator kapal penangkap ikan samudera lepas nasional. Hasilnya, terungkap bahwa tidak sedikit perusahaan yang memiliki masalah serupa. Beberapa perusahaan seringkali merekrut awak kapal tanpa prosedur yang benar ketika mereka sangat membutuhkan tenaga kerja, terutama ketika targetnya adalah anak muda yang tidak berpengalaman. Meskipun lingkungan kerja di laut selama berbulan-bulan sangat khusus, pendidikan keselamatan pun tidak diberikan dengan benar. Sistem pelaporan jika terjadi kecelakaan di laut juga longgar. Terkadang, pelaporan ditunda atau bahkan tidak dilakukan sama sekali atas keputusan kapten atau perusahaan. Akibatnya, keluarga orang hilang menderita dalam waktu yang lama tanpa mengetahui kebenarannya. Sebagai tanggapan atas kasus ini, masyarakat sipil juga mulai angkat bicara. Perkumpulan keluarga orang hilang mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah untuk menyusun langkah-langkah penanganan. Mereka menuntut agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Coba bayangkan perasaan orang tua yang harus menunggu seumur hidup tanpa tahu di mana dan apa yang terjadi pada anak-anak kami. Demikian seruan salah satu keluarga orang hilang. Tidak diketahui berapa banyak kasus seperti Jeong Min Ho, di mana kebenaran terungkap terlambat. Di sisi lain, kasus ini juga mengangkat kembali masalah penghindaran wajib militer di kalangan anak muda. Muncul suara-suara yang menyerukan perlunya refleksi sosial tentang mengapa Min Ho membuat pilihan ekstrem seperti itu. Saat itu, wajib militer adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari bagi pemuda. Namun, sistem dukungan sosial untuk mengatasi ketakutan atau beban terkait hal itu masih kurang. Terutama bagi pemuda yang introvert atau sulit beradaptasi, hal ini bisa menjadi stres yang lebih besar. Pihak militer juga menyadari masalah ini dan mulai menyusun langkah-langkah penanganan. Mereka memperluas program konseling prapendaftaran dan memperkuat program-program yang membantu adaptasi kehidupan militer. Media juga menyoroti kasus ini secara intensif. Beberapa stasiun televisi membuat film dokumenter terkait, dan surat kabar juga menggali masalah ini melalui artikel berseri. Yang paling menjadi sorotan adalah sisi gelap industri perikanan samudera lepas. Masalah-masalah yang selama ini tidak banyak diketahui, seperti lingkungan kerja yang buruk, kelalaian manajemen keselamatan, dan pelanggaran hak asasi manusia, mulai terungkap satu persatu. Di beberapa kapal penangkap ikan samudera lepas, para awak kapal bekerja berlebihan tanpa istirahat yang cukup. Peralatan keselamatan juga kurang, dan kemampuan untuk menanggapi situasi darurat juga rendah. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya jika seorang pemuda tanpa pengalaman tiba-tiba ditempatkan di lingkungan seperti itu. Diduga, kecelakaan Min Ho juga tidak terlepas dari masalah struktural ini. Menanggapi kritik ini, industri perikanan samudera lepas mengakui perlunya perubahan, tetapi juga mengeluhkan kesulitan praktis. Mereka mengatakan sulit untuk melakukan investasi keselamatan yang cukup karena kekurangan tenaga kerja dan kesulitan manajemen. Namun, alasan seperti ini tidak lagi bisa diterima. Ini adalah masalah yang berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Pemerintah juga mengumumkan akan menyusun langkah-langkah yang kuat. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengumumkan rencana penguatan manajemen keselamatan kapal penangkap ikan samudera lepas. Isinya adalah mewajibkan prosedur verifikasi identitas awak kapal, memperluas program pendidikan keselamatan, dan membangun sistem untuk segera melapor
jika terjadi kecelakaan. Selain itu, prosedur untuk segera menghubungi keluarga dan melapor ke lembaga terkait jika terjadi kecelakaan di laut juga diresmikan. Jika melanggar, sanksi berat seperti pencabutan izin perusahaan akan diberlakukan. Sistem pelaporan orang hilang juga diperbaiki. Sebuah sistem dibangun di mana lembaga-lembaga terkait seperti polisi, polisi laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berbagi informasi. Tujuannya adalah untuk mencegah kejadian seperti kasus Minho, di mana penemuan terjadi setelah 1 tahun. Masyarakat sipil juga aktif bergerak untuk mendukung keluarga orang hilang. Organisasi-organisasi terkait didirikan atau kegiatan organisasi yang sudah ada diperluas. Mereka mulai memberikan bantuan komprehensif yang tidak hanya mencakup pencarian orang hilang, tetapi juga dukungan psikologis bagi keluarga. Perbaikan sistem hukum juga dilakukan. Kewajiban manajemen keselamatan di kapal penangkap ikan samudera lepas diperkuat, dan tingkat hukuman jika melanggarnya juga dinaikkan, terutama untuk penyembunyian kecelakaan atau keterlambatan pelaporan, diputuskan untuk memberikan hukuman yang berat. Perubahan-perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini dimungkinkan berkat diskusi sosial dan upaya perbaikan sistem selama berbulan-bulan. Namun, titik awalnya adalah kisah tragis Jeong Minho. Orang tua Minho juga memiliki perasaan yang campur aduk saat menyaksikan perubahan sosial ini. Kesedihan karena kehilangan putra mereka masih ada, tetapi mereka berharap setidaknya keluarga lain tidak mengalami penderitaan yang sama. Saya harap kepergian Minho kami tidak sia-sia. Saya harap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Itulah harapan tulus Nyonya Sun Hei. Ia berharap kematian putranya setidaknya bisa memberikan sedikit sumbangsih bagi perubahan sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh kasus Jeong Minho tidak berakhir sebagai kontroversi sesaat. Kasus ini menjadi pemicu perubahan mendasar pada berbagai sistem di masyarakat kita. Tempat pertama yang mengalami perubahan adalah industri perikanan samudera lepas. Rencana penguatan yang diumumkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai benar-benar dilaksanakan. Prosedur verifikasi identitas untuk awak kapal penangkap ikan samudera lepas diperketat secara signifikan. Sekarang, untuk bisa naik ke kapal penangkap ikan samudera lepas, wajib menyerahkan kartu identitas dan surat keterangan sehat. Selain itu, hanya mereka yang telah menerima pendidikan keselamatan minimal selama seminggu yang diizinkan untuk berlayar. Kejadian seperti Minho yang tiba-tiba muncul dan langsung berlayar tidak mungkin terjadi lagi. Ada juga penolakan dari pihak perusahaan. Mereka mengeluh bahwa prosedur yang rumit membuat sulit untuk merespons ketika mereka sangat membutuhkan awak kapal. Namun pemerintah mempertahankan sikap tegas bahwa keselamatan lebih diutamakan daripada ketidaknyamanan tersebut. Sistem pelaporan kecelakaan di laut juga berubah total. Muncul kewajiban untuk segera melapor ke polisi laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan jika seorang awak kapal hilang atau mengalami kecelakaan di kapal penangkap ikan samudera lepas. Jika tidak mematuhinya, izin perusahaan bisa dicabut. Selain itu, menghubungi keluarga orang hilang dengan segera juga diwajibkan. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kejadian seperti orang tua Minho yang baru mengetahui kabar putra mereka setelah 1 tahun. Perubahan ini tidak hanya berhenti pada pembuatan peraturan. Sistem pengawasan untuk memastikan peraturan tersebut benar-benar dijalankan juga dibangun. Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai secara rutin memeriksa kondisi operasional kapal penangkap ikan samudera lepas. Fasilitas keselamatan di kapal penangkap ikan samudera lepas itu sendiri juga ditingkatkan secara signifikan.
peralatan komunikasi satelit yang memungkinkan komunikasi langsung dengan darat dalam situasi darurat diwajibkan. Peralatan penyelamat dan peralatan medis darurat juga diperbanyak secara signifikan. Perbaikan lingkungan kerja awak kapal juga dilakukan. Peraturan dibuat untuk membatasi jam kerja yang berlebihan dan menjamin istirahat yang cukup. Terutama untuk awak kapal baru yang kurang berpengalaman. Tindakan perlindungan khusus diberlakukan. Namun, perubahan ini tidak hanya terbatas pada industri perikanan samudra lepas. Reformasi sistem manajemen orang hilang secara keseluruhan juga dilakukan. Badan Kepolisian Nasional membangun sistem manajemen terpadu untuk orang hilang. Ini adalah sistem yang mengelola informasi orang hilang secara terpadu tidak hanya dari polisi, tetapi juga dari polisi laut, pemadam kebakaran, dan berbagai kantor pemerintahan. Kuasi, tujuannya adalah untuk mencegah masalah seperti dalam kasus Minho yang terjadi karena informasi tidak terhubung dengan baik. Teknik pencarian orang hilang juga dimodernisasi. Sistem pencarian yang memanfaatkan teknik canggih seperti pelacakan GPS, analisis CCTV, dan pelacakan catatan komunikasi diperkenalkan. Sistem Golden Time yang memungkinkan pencarian intensif pada tahap awal hilangnya seseorang juga dibuat. Ada juga perubahan dalam sistem wajib militer. Program konseling pra-pendaftaran diperluas secara signifikan. Dan sistem dukungan untuk tentara yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan militer juga diperkuat. Yang patut diperhatikan adalah perbaikan sistem penundaan pendaftaran bagi pemuda yang sulit untuk segera mendaftar karena masalah psikologis atau urusan keluarga, diberikan kesempatan penundaan pendaftaran yang wajar beserta konseling. Ini adalah tindakan untuk mencegah pilihan ekstrem seperti yang dilakukan Minho. Secara umum di masyarakat, kesadaran tentang masalah orang hilang juga berubah secara signifikan. Kesadaran bahwa hilangnya seseorang bukan hanya masalah individu atau keluarga, tetapi masalah yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Gerakan untuk berpartisipasi dalam pencarian orang hilang juga menjadi lebih aktif di kalangan masyarakat sipil. Organisasi sukarelawan bermunculan, dan warga negara juga menjadi lebih memperhatikan informasi orang hilang. Peran media juga berubah. Pola pemberitaan berubah dari sekadar meliput sebagai bahan yang sensasional menjadi menyoroti masalah sosial dan menyajikan solusi. Perubahan-perubahan ini mulai menunjukkan hasil nyata seiring berjalannya waktu. Tingkat kecelakaan keselamatan di kapal penangkap ikan samudra lepas menurun secara signifikan. Dan tingkat penemuan orang hilang juga meningkat pesat. Yang terpenting, kejadian seperti kasus Minho di mana keluarga menderita dalam waktu yang lama tanpa mengetahui kebenarannya, berkurang secara drastis. Berkat sistem pelaporan dan berbagi informasi yang cepat, keberadaan orang hilang dapat diketahui jauh lebih cepat. Namun, yang lebih penting dari perubahan institusional ini adalah perubahan kesadaran anggota masyarakat. Kesadaran untuk lebih memperhatikan penderitaan sesama dan melindungi kelompok rentan sosial menyebar luas. Orang tua Minho juga mendapatkan penghiburan saat menyaksikan perubahan ini. Meskipun kesedihan karena kehilangan putra mereka masih ada, mereka merasa bahwa kematiannya tidak sia-sia. Rasanya ini seperti hadiah terakhir yang diberikan Minho kepada kita. Ia memastikan keluarga lain tidak mengalami penderitaan seperti kita, kata Nyonya Sunhe sambil menyeka air mata. Kerinduannya pada putranya masih ada, tetapi sekarang rasa syukurnya lebih besar daripada rasa menyalahkan.
Tuan Hai Sheol juga membutuhkan waktu lama untuk menerima kematian putranya. Tetapi sekarang, ia tampaknya telah menemukan kedamaian. Ia berkata terkadang ia menatap laut dan memikirkan putranya. Detektif Park Seong-woo juga mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan kasus ini seumur hidupnya. Ia mengatakan ini adalah kasus yang paling berkesan dalam 15 tahun kariernya. Ini adalah kasus yang memiliki makna lebih dari sekadar menangkap penjahat. Kasus ini meninggalkan banyak pelajaran bagi kita. Ini menunjukkan betapa besar akibat yang bisa ditimbulkan oleh pilihan kecil seorang individu, dan bagaimana masalah struktural masyarakat dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Namun pada saat yang sama, ini juga menunjukkan harapan bahwa kematian tragis satu orang bisa menjadi kekuatan untuk mengubah seluruh masyarakat. Lautan Biru Pasifik yang terakhir kali dilihat oleh Jeong Min-ho. Lautan itu kini telah menjadi tempat yang lebih aman. Dan masyarakat kita juga telah menjadi tempat yang lebih hangat bagi orang hilang dan keluarga mereka. Kebenaran di balik hilangnya seseorang harus terungkap. Dan melalui kebenaran itu, kita harus bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik. Ini mungkin adalah pelajaran paling berharga yang ditinggalkan oleh kisah Jeong Min-ho. Itu adalah kisah seorang pemuda yang hilang menjelang pendaftaran militernya pada musim semi tahun 2003. Hilangnya Jeong Min-ho bukan hanya tragedi pribadi, tetapi juga cerminan yang mengungkap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat kita. Manajemen keselamatan kapal penangkap ikan samudra lepas yang longgar, sistem pelaporan orang hilang yang tidak memadai, dan tekanan sosial yang dirasakan oleh kaum muda. Semua ini bekerja secara kompleks dan merenggut nyawa seorang pemuda. Namun, kematian Min-ho tidak sia-sia. Melalui kisahnya, masyarakat kita belajar banyak hal dan benar-benar melakukan perubahan. Laut yang lebih aman, sistem pencarian yang lebih cepat, dan perhatian sosial yang lebih hangat adalah hasilnya. Saat ini, para awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan samudra lepas dapat bekerja di lingkungan yang jauh lebih aman daripada Min-ho. Sebuah sistem telah dibangun sehingga keluarga tidak perlu menunggu lama jika ada orang yang hilang. Yang terpenting adalah kita menjadi lebih peduli terhadap penderitaan sesama. Kita telah menjadi masyarakat yang tidak berpaling ketika seseorang dalam kesulitan dan dapat mengulurkan tangan membantu. Kehilangan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan kebenarannya harus terungkap, baik demi perasaan keluarga yang menunggu, maupun untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Lautan Pasifik yang terakhir kali dilihat oleh Jeong Min-ho kini menampung lebih banyak kehidupan. Dan orang-orang yang bekerja di laut itu juga dilindungi dengan lebih aman. Ini mungkin adalah warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh Min-ho kepada kita. Terima kasih telah menonton.